Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Sahabatku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an insyaallah. Di pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang i'tikaf. Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i disampaikan bahwa ada dua syarat i'tikaf. Yang pertama asyartul awal, yaitu an-niyah. Syarat yang pertama yaitu niat. Wa dzalika inda ibtidaihi, dan itu niat itu dilakukan ketika kita mau mengawali i'tikaf. Bi an yanwiyal muktha fil masjidi muddatan muayyanah litta'abbud. Hendaknya seseorang yang akan melakukan i'tikaf, dia meniatkan dirinya untuk berdiam diri di masjid dalam waktu yang sudah ditentukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya seseorang memasuki masjid tapi kemudian niatnya selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan misalnya memiliki niat untuk urusan duniawi, ya, atau dia memasuki masjid tapi dia tidak niat apa-apa, pokoknya masuk masjid gitu saja, maka orang ini belum disebutkan sebagai mu'takif, sebagai orang yang beriktikaf. Kenapa? Karena tadi niatnya dia belum niat beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Wa yanbaghi an yastamirra al-lubtha ila muddatin tusamma bil 'urfi i'tikafan. Dan tentu saja berdiam diri di masjid itu dalam beberapa waktu yang disebut secara urf itu adalah dia sedang beriktikaf. Dan juga masuk dalam syarat yang kedua ini adalah tentu saja orang yang beriktikaf harus dalam kondisi suci, baik itu suci dirinya dari junub, atau bagi ummahat para ibu-ibu itu juga suci dari haid dan nifas, dan juga dari sisi badan dan juga pakaian semuanya juga harus dalam keadaan suci. Fa'in kharaja, kalau misalnya seseorang dia itu keluar dari masjid sementara dia sedang beriktikaf, dan keluarnya itu li ghairi udhrin, bukan dalam rangka untuk uzur tertentu. Misalnya kalau keluar dari masjid lalu kemudian dia dalam rangka untuk misalnya karena batal wudu, ya, maka kemudian itu tidak membatalkan i'tikafnya. Tapi kalau misalnya kemudian dia keluar tanpa uzur, ya, misalnya keluar mencari makan misalnya gitu, maka kemudian i'tikafnya itu batal. Berikutnya sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, adabul i'tikaf atau sunnah-sunnah dalam i'tikaf. Yang pertama, dianjurkan untuk orang yang beriktikaf, yang sedang melaksanakan i'tikaf, al-istighal bi ta'atillahi ta'ala. Jadi disunnahkan untuk menyibukkan dirinya dalam rangka
untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrillah ta'ala, contohnya misalnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil. Wa qiraatul Quran, demikian juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagian dari sunnah orang yang itikaf adalah as-siyam, yaitu disunnahkan untuk berpuasa. Fa innal i'tikaf ma'as-siyami afdal. Karena kalau seseorang dia melakukan i'tikaf sementara dia sedang berpuasa, itu adalah insyaallah i'tikafnya lebih baik. Sebagaimana tujuan i'tikaf sudah kita sampaikan sebelumnya, dalam rangka untuk melatih mengekang hawa nafsu, dan ketika sedang berpuasa kemudian i'tikaf, tentu saja hasilnya akan lebih baik. Meskipun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak mempersyaratkan puasa itu bagian dari syarat untuk i'tikaf. Yang ketiga, an yakunal i'tikaf fil masjidil jami'. Hendaknya i'tikaf itu dilakukan di masjid jami'. Wa huwa alladzi tuqamu fihi al-jum'ah, yaitu di masjid di mana di masjid tersebut dilakukan sholat Jum'ah. Sehingga ketika sedang hari Jumat dan sholat Jumat itu akan dilakukan, tidak keluar dari masjid di mana seseorang itu melaksanakan i'tikaf. Kemudian yang keempat, bagian dari sunnah i'tikaf adalah an la yatakallama illa li khairin. Tidak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Jadi dihindari sesuatu yang menyebabkan ucapan, perkataan itu menjurus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ghibah, namimah, ya, au laghun minal kalam, atau ucapan-ucapan yang sia-sia. Jadi kita khususkan lisan kita, perbanyak zikir, perbanyak tilawah Al-Quran. Berikutnya makruhatul i'tikaf, sesuatu yang dimakruhkan dalam pelaksanaan i'tikaf. Yang pertama al-hijamah wal fasdu, yaitu melakukan hijamah. Hijamah, tahu ya hijamah, yaitu berbekam. Wal fasdu, sejenis bekam dengan mengambil darah yang lebih banyak lagi, ya. Kenapa ini merupakan makruhat? Ya, karena biasanya orang yang bekam itu kan membuat seseorang jadi lemas, ya, akhirnya ngantuk. Nah, jadi bukan i'tikaf dengan berzikir, malah kemudian banyak tidur. Di samping itu juga dikhawatirkan darahnya tercecer sehingga membuat najis di masjid. Kemudian yang kedua, ya, hal yang makruh dari i'tikaf adalah al-iktsar, ya, yaitu memperbanyak melakukan sesuatu yang bersifat mubah, ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang mubahat gitu. Contohnya apa misalnya? Ya, menjahit baju, ya. Itu kan sesuatu yang boleh, ya. Tapi dilakukan ketika i'tikaf, itu akan memakan waktu, ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang bisa merusak i'tikaf, ya, i'tikafnya jadi batal. Yang pertama adalah al-jima' amdan, yaitu mohon maaf berhubungan suami istri, ya, dengan disengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian yang kedua al-khuruj amdan minal masjid li ghairi hajah. Keluar dari masjid ketika sedang beriktikaf tanpa memiliki hajat, ya, yang berkaitan dengan i'tikaf. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan, misalnya wudu atau mungkin bersih-bersih diri, gitu ya. Ketika itu dilakukan, maka kemudian itu bisa merusak i'tikaf, nilai i'tikafnya. Artinya i'tikafnya batal. Kemudian yang keempat adalah al-haid wan nifas,
Seorang perempuan yang dia sedang itikaf tiba-tiba kemudian haid. Ya. Maka itu itikafnya batal. Nah, sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, demikian beberapa hal yang terkait dengan fiqhul itikaf. Ya. Mudah-mudahan dengan memahami kaifiat tata cara itikaf kita insyaallah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita Lailatul Qadar melalui itikaf yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.